Halo, selamat datang kembali di channel saya, dan kali ini kita akan memasuki tutorial yang kemarin ya, yaitu database relationship. Nah, di video yang pertama ini kita akan membahas yaitu relationship one to one ya. Nah, di sini kalian bisa buka dulu ya laravel.com, lalu kalian masuk ke dokumentasinya ya. Dan di bagian dokumentasi kalian klik allocate URL, lalu relationship dan one to one ya. Nah, di sini Laravel itu udah ngejelasin secara detail banget gimana kalian bisa aplikasiin one to one di aplikasi kalian ya. Dan juga cara kerja dari si metode-metodenya ini juga dijelasin. Nah, tapi karena di sini kayak sekarang kita bukan nge-review dokumentasi ya. Di sini kita bikin contoh kasus nyata dengan project kita sendiri. Sekarang saya mau kalian buka terminal kalian dan kita akan membuat project Laravel baru ya. Jadi saya akan masuk ke folder saya dulu, lalu saya akan menggunakan Laravel installer untuk menginstal Laravel baru ya. Kalau kalian yang belum punya Laravel installer, kalian tinggal install aja ya, yaitu composer global require ya, laravel/installer. Nah, kalau misalnya kalian sudah install Laravel installer, kalian bisa pakai command Laravel new, lalu kalian bisa kasih nama aplikasi Laravel kalian. Jadi saya akan kasih nama yaitu database relationship aja ya, itu relationship tutorial. Oke, kita tunggu sebentar sambil Laravelnya menginstal. Di sini saya langsung aja pakai Jetstream ya, atau kita pakai tidak ada aja karena kita akan mainnya di konsol ya. Kita akan pakai Artisan, jadi kita nggak usah pakai framework apa dulu. Oke, kita tunggu sebentar sambil si Laravelnya menginstal dan mendownload package-packagenya. Nah, oke, ini sudah selesai ya. Lalu ditanya kita mau pakai database apa, kita biarin aja default yaitu SQLite ya, apa-apa. Oke, karena sudah selesai, kita langsung aja masuk ke folder Laravelnya ya. Dan jangan lupa buka di Visual Studio Code. Di sini saya langsung aja fire up servernya ya, Artisan Ser. Dan udah ya, itu aja. Oke, di sini sudah muncul ya Laravelnya. Jadi kita sudah berhasil menginstal Laravelnya. Dan ini Laravel instalasi baru Laravel 11 ya. Nah, ini server bisa kita matiin aja karena kita nggak akan pakai servernya dulu, karena sekarang kita belajar database relationship-nya, itu kita hanya utuh database-nya aja. Dan pastikan database kalian itu udah valid ya. Gimana cara ngeceknya udah valid? Kalian coba aja lakukan artisan migrate. Kalau misalnya ada tulisan nothing to migrate atau misalnya migrate selesai, itu berarti kalian database sudah terkoneksi dan kalian sudah siap untuk tutorial ini. Oke, sekarang yang harus kalian ketahui itu one to one itu adalah relasi yang sangat basic ya dari database relationship. Jadi kalau misalnya kalian lihat dokumentasinya, di sini dicontohin misalnya sebuah user itu mungkin terasosiasi dengan suatu model lain. Nah, di sini contoh kasusnya itu adalah satu user mempunyai satu phone number ya, atau satu nomor HP ya. Kemudian kita akan ikuti model seperti ini ya. Cara buatnya sangat gampang banget, tapi sebelum itu kita akan membuat model data dulu ya, atau data dummy-nya yang akan kita gunakan untuk contoh kasusnya. Biar kalian nggak lupa, kalian bisa bikin to do aja ya, to do file di sini. Lalu bisa kalian isi dengan apa aja. Yang pertama one to one relationship ya. Dan sini contoh kasusnya kita akan memakai satu user mempunyai satu phone number ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke terminal ya. Oke, kita langsung aja bikin modelnya dulu. Yang pertama, karena kita sudah punya model users, jadi kita hanya perlu untuk membuat model selanjutnya, yaitu model phone ya. Phone ini atau nomor telepon sama aja ya. Kita akan ketik artisan, kita akan pakai artisan make model. Oke, salah. Oke, kita akan ketikkan artisan make model, lalu nama modelnya itu kita akan kasih phone ya, sesuai dengan nama model yang kita inginkan. Lalu kita akan menggunakan flag M ya untuk migration. Nah, di sini kita sudah dibuatkan modelnya dan juga kita sudah dibuatkan migrasinya secara otomatis. Dan kita langsung aja buka migrasinya. Kita isi fonts ini, misalnya fontsnya ini hanya satu aja ya. Ya, hanya punya phone numbernya. Jadi kita label pakai string aja biar cepat. Lalu phone numbernya. Nah, karena ini one to one, jadi kita harus punya satu kolom untuk menyimpan foreign key. Foreign key itu apa? Foreign key ini adalah yang menentukan data itu memiliki siapa, atau data yang berasosiasi itu dipunyai atau dimiliki atau berasosiasi dengan data lain apa. Misal di sini kita punya data phone ya, phone dari model phone. Nah, phone ini, data phone ini atau data phone number ini kita akan tambahkan kolom baru, label
foreign ID ya, foreign ID dengan nama user ID. Kenapa kita kasih nama user ID? Karena data yang berasosiasi itu bernama user ya, atau nama model itu ada user. Nah, kenapa kita pakai underscore ID? Karena underscore ID ini adalah primary key dari si data yang berkorelasi ini, yaitu si user. Kalau misalnya model user kalian itu primary key-nya itu bukan pakai ID, kalian bisa ubah ini ya, atau nanti di metodenya juga bisa kalian ubah di metode relationship-nya. Oke, yang kita butuhkan hanya ini aja ya. Dan ini biar kalau nggak error, kalau misalnya kalian juga bisa kasih nullable, atau kalian juga bisa kasih constraint agar misal kalau usernya kehapus, kalian juga bisa hapus data yang berasosiasi ya, atau data yang terkait. Atau kalian juga bisa update ya, jadi biar nanti user ID-nya jadi diupdate ya. Tapi saya mau kasih nullable aja karena saya nggak mau kalau misalnya nggak ada datanya nanti dia bakal error. Jadi kita biarin aja dia nullable. Oke, karena sudah selesai, kita langsung aja ya migrasi PHP Artisan migrate. Oke, migrasinya sudah selesai. Dan sebelum itu kita harus punya data user dulu ya. Kita buka dulu database header. Nah, kalau kalian lihat database header ini udah ada data yang disiapkan ya. Sini saya akan mau buat beberapa data. Saya akan membuat beberapa data user ya. Yang pertama kita akan pakai nama saya, lalu emailnya juga. Oke. Dan satu lagi kita akan membuat data phone ya, karena phone kita nggak membuat factory, jadi kita buat dengan manual aja, jadi nggak apa-apa. Phone number kita akan isikan ke integer random aja. Oke, jadi biar cepet nih saya akan copy sebanyak 5 kali ya, 1 2 3 4 5. Jadi kita punya 5 user dan 5 phone number. Oke, setelah itu kita bisa langsung aja ke terminal, kita akan migrate database-nya. Oke, karena migrasi sudah termigrate, kita bisa langsung aja ke seed ya. Kita akan jalankan seedernya. Oke, seedingnya sudah selesai. Kita bisa lihat dengan cara membuka PHP Artisan Tinker. Nah, sekarang kita akan coba lihat usernya ya. Akan pakai metode all untuk mengambil semua user, dan di sini bisa terlihat kita sudah punya 5 user sesuai dengan kode yang kita berikan ya. Sini sudah ada 5 user secara random dengan password yang sama agar nanti kita bisa mudah kalau misalnya mau ngetes ya. Tapi itu sekarang nggak relevan, jadi karena kita akan menggunakan model usernya aja. Oke, selanjutnya yang akan kita cek yaitu apakah model phone-nya udah terbuat ya. Untuk mengakses model phone-nya kita bisa ke /app model selalu phone ya. Nah, di sini juga sudah bisa terlihat bahwa kita sudah memiliki 5 phone number ya, dimana ini sangat cocok untuk kita akan isikan kepada user ya. Jadi kita akan berikan kepada masing-masing user. Oke, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita menghubungkan dari data user ke data phone ya, gimana kita mendefinisikan si relationship-nya. Nah, jadi yang perlu kalian tahu, relationship di Laravel itu didefinisikan di dalam model filenya ya. Dalam file modelnya meskipun itu one to one ataupun one to many ataupun many to many. Jadi didefinisikan di dalam file model saya. Kita lihat di sini, kalau kalian lihat di dokumentasinya juga dia didefinisikan di dalam modelnya. Ya, sekarang kita akan buka file modelnya, yaitu berada di dalam app model selalu phone dan user. Nah, di sini karena user yang mempunyai si phone numbernya, jadi masuk akal kalau misalnya kita panggil kalau si usernya ini yaitu memiliki satu phone number. Jadi kalau misalnya kita translasikan ke dalam bahasa Inggris itu artinya misalnya seperti has ya, has one. Jadi bahasa Inggrisnya seperti ini. Jadi user has one phone number gitu ya. Jadi atau sama dengan user memiliki satu phone number ya. Cocok dengan nama relasi yang kita gunakan saat ini yaitu one to one. Jadi satu data memiliki satu data lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat, untuk mendefinisikan one to one kita menggunakan metode yaitu has1 ya, this has1. Lalu kita akan memberikan parameternya phone class, yang mana phone class ini ada data yang berrelasi ya. Dan juga sebaliknya yaitu inverse-nya, sebaliknya di model phone-nya itu kita akan menggunakan metode yaitu belongs to. Jadi maksudnya ini adalah si phone ini belongs to, jadi dimiliki oleh si user class, yaitu adalah model si usernya. Oke, kita akan melakukan itu sekarang. Ini kita clear dulu sebentar. Lalu kita akan definisikan sebagai metode biasa ya di modelnya. Itu model public function, nama metodenya atau nama relationship-nya. Kita biar gampang kita kasih aja phone ya. Lalu kalian bisa juga kasih return type-nya ya, biar
biar ngebiasain agar clean code ya teman. Sini saya agar cepat ya, biar cepat videonya, jadi kita nggak usah kasih aja. Lalu kita langsung aja return this. Nah di sini apa, di sini adalah si kelas usernya ya, atau di sini merujuknya kepada objek user, yaitu atau kelas usernya. Karena si user ini memiliki atau has one apa, kita akan kasihkan model fontnya. Oke, seperti itu aja. Kita langsung tutup dengan titik koma, dan juga defaultnya kita akan definisikan juga public function user ya, karena font ini dimiliki oleh si user, jadi kita akan return this atau model usernya atau model fontnya belongs to user class. Oke, soalnya seperti ini aja, sangat gampang sekali mendefinisikan relationship di Laravel. Jangan lupa kita import modelnya agar tidak error ya, sama juga defaultnya kita jangan lupa import. Oke, sekarang gimana caranya kita mengecek apakah relationship yang kita buat itu sudah bekerja atau belum? Gampangnya kita buka artisan lagi ya, kita buka PHP artisan Tinker lagi ya. Lalu misal kita asumsikan kita pakai data ini ya, user yang file pertama ini, kita bisa langsung aja menggunakan si data font ini sebagai dynamic property, yaitu misalnya seperti font. Nah ini karena null berarti si user satu ini belum punya phone number. Jadi gimana kalau misalnya kita assign si user satu ini, kita kasih si font satu, kita kasih user satu ini phone number ya. Jadi caranya kita akan menuju ke model phone numbernya ya. Jadi models phone, kita bisa pilih ya. Misal saya mau kasih nomor yang ini deh, yang ID-nya 3, saya akan kasihkan ke user dengan ID 1 yang dengan namanya si Gilda ini ya. Jadi phone number ID dengan ID nomor 3 akan saya kasihkan ke user dengan nama Gilda Parker. Oke. Jadi kita karena udah tahu ID-nya dari si phone numbernya, jadi kita bisa langsung aja phone find ya, find ID 3, apakah benar dia ID-nya 3 dan phone numbernya udah sesuai. Oke, sekarang kita bisa contain dia, atau kita taruh di variabel ya, misalnya kita phone gitu misalnya, sama dengan sekarang variabel ini bisa kita modifikasi, user ID-nya kita arahkan ke user ID 1 ya. Setelah itu kita save datanya, kita simpan lagi. Sekarang kita akan lihat hasilnya, phone all, kita lihat hasilnya. Nah kalau misalnya kalian lihat sekarang user ID-nya sudah ada 1. Nah sekarang ada cara unik. Daripada kita menggunakan metode all, kita bisa menggunakan metode with. Lalu kita isikan dengan nama relationship-nya. Di sini nama relationship kita itu adalah default adalah user. Jadi kita pakaikan nama relationship user di sini. Lalu kita akan pakai metode get. Sekarang kita bisa melihat data fontnya juga dengan data usernya, dimana user ini adalah data relationship-nya, dimana semuanya ini nggak ada ya, usernya 0 kecuali user 3 yang tadi kita baru assign usernya. Oke, jadi sekarang kalau misalnya kita pakai ya, misalnya user find 1, langsung kita cek apakah dia punya phone number, kita langsung cek aja phone. Nah sekarang dia punya phone. Cara ngambil phone number kita akan chain lagi, langsung kita ambil phone numbernya. Bisa seperti ini. Oke, jadi sangat gampang sekali relationship itu, jadi untuk memudahkan kita untuk mengambil data yang berasosiasi dengan data lainnya. Sama juga dengan fontnya ya, fontnya karena kita udah tahu ID-nya 3, kita akan coba contohkan ya. Kita bisa langsung aja ke metode atau si relationship usernya. Kita akan lihat, ya karena ini autoload-nya belum masuk ya, harus pakai full address-nya. Nah, kita bisa lihat sekarang kita udah bisa dapat user atau model yang berasosiasi dengan si phone numbernya nih. Kita juga bisa langsung dapat namanya ya, user name misalnya, atau user email misalnya. Jadi seperti itu adalah relationship one to one. Di sini kunci utamanya itu kalian hanya harus mengingat metode has one, lalu metode belongs to, lalu yang satu lagi juga migrasi ya. Salah satu harus mempunyai migrasi user ID atau foreign key untuk menyimpan data dari primary key yang berkorelasi seperti ini. Oke, jadi itu aja tutorial dari one to one ini, sangat cepat karena saya juga ingin memberikan materi yang cepat dan agar mudah dimengerti. Kalau misalnya kalian belum mengerti dengan materi yang saya berikan, kalian bisa langsung aja komen, nanti akan saya jawab. Dan kalian juga bisa download source code ini setelah semua tutorialnya selesai di GitHub saya. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.